Gue nggak tahu kenapa deh. Setiap perjalanan ke Hawaii pasti ada aja yang meninggal. Entah itu tamu, entah itu kru. Gue iseng-iseng aja explore kan. Kok gelap banget pak, lampunya merah begini. Kayak lampu exit tapi merah-merah gitu. Jadi suara hentakan kakinya deg deg, tapi kayak rantai diseret gitu. Tarik. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorip, kita ketemu lagi di Cerita Kamu. Harsya Subandria malam hari ini nemenin lu ya. Dan tamu saya ini nggak kelihatan. Kelihatan lah. Ini ada Bayu dari FHI, Fotografi Hantu Indonesia. Bayu nih sama kita tuh partneran udah lama banget. Wah, udah lama lah. Ya, lama banget. Sering ngopi bareng juga. Sering ngopi bareng dan bentar lagi Bayu mau menikah. Doain guys. Doain. Ya, semoga pernikahannya lancar. Amin ya rabbal alamin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. 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 Malam hari ini Bayu nih mau cerita pengalaman yang dirasain, dijalanin juga ya Bay. Ya kan? Mau nggak mau harus dijalanin. tuntutan pekerjaan. Karena ini adalah tuntutan pekerjaan, benar. Bayu ini kemarin sempat dikontrak untuk bekerja di sebuah kapal pesiar. Betul sekali, Ya. di cruise line lah. Cruise line dan ini keliling dunia. Kebetulan kemarin world cruise. Kalau kita bilang world cruise, jadi keliling World dunia. cruise ya. Iya. Nah, ternyata walaupun Bayu ini pengalaman dengan dunia spiritual, supernatural ini juga udah banyak banget. Ternyata itu nggak lepas ya. Nggak lepas. Lu dimanapun itu ada yang ngikutin aja kayaknya ceritanya, Bay. Bener. Di ujung dunia ada. Ada ya. Ada. Nah, sekarang kita dengerin ceritanya Bayu selama dia ada di kapal pesiar ini. Cerita kayak apa? Horor kan pasti. Pasti. Oke. Parah. Kalau ini horor, Parah. lu cerita sendiri aja, gue takut. Oh enggak ya? Oke, kita sama-sama dengerin ceritanya Bayu, Bay. Silakan Bay. Dimulai dari mungkin ya udah mulai perjalanan lu lah. Oke. Pertama dari mana sih? Oke, waktu itu gue join di ini Om, di Miami, US. Nah itu di awal tahun lah. Iya. Di awal tahun 2024 ini gitu kan. Abis banget tahun baru tanggal 2. Persis banget tanggal 2. Lu langsung berangkat. Berangkat. Perjalanan 2 hari Om. Oke. Jauh karena kan Jauh. belakang gitu kan. Nah, jadi singkat ceritanya itu gua sampailah di kapal tersebut gitu. By the way, gue juga kerja di kapal tuh nggak cuma baru kemarin, maksudnya lu udah beberapa kali udah kan. lama lah, udah beberapa tahun lah. Cuman ketika gue sampai di kapal itu beda, auranya tuh beda, feelsnya tuh beda. Lu berasa tuh? Berasa. Pertama kapal ini udah berusia 22-23 tahun. Kurang lebih. Kapal tua dan besar banget kan. Gede. Kalau world cruise pasti gede banget. Gede. Nah terus tapi kan gue bilang tadi gue kerja di sana itu maksudnya udah lama dan udah bertahun-tahun lah. Nggak di kapal itu, maksudnya di kapal lain pun sama. Tapi ketika pas masuk, nah auranya ini beda nih. Gue ngerasa kayak, lu pernah gak sih masuk ke satu tempat, ke satu ruangan gitu, let's say tempat kerja baru lah atau gimana, tapi nggak bikin lu nyaman gitu loh. Iya. Kayak kalau bisa gue pulang nih. Ngerti gak lu? Kalau bisa gue pulang nih. Itu first impression gue kayak gitu. Ya mau nggak mau kan disampaikan, capek juga maksudnya. Ya udah, ya aktivitas normal biasa gitu. Gue nyampe. Nah sempat juga ngelewatin segitiga Bermuda. Wow, keren ya. Ngelewatin si kapal pesiar ini ngelewatin segitiga Bermuda dengan banyaknya cerita tentang segitiga Bermuda. Bener. Lu ada rasa takutnya nggak pada saat itu? Karena udah berkali-kali enggak dong. Oh iya, lu udah berapa kali lewat situ ya. Dan tapi entah kenapa sama kapal ini tuh beda banget. Ini ya pertanyaan dari gue. Sorry nih gue harus potong. Pada saat lo masuk itu lokasi yang lu pertama masukin kapal atau memang the whole kapal itu ngerasa lu setiap jalan aneh perasaan lo? Oh jadi gue bilang tadi pas impression itu kan ini kan kapal nih, kita masih di luar nih. Pas step in masuk itu kayak langsung gitu loh. Nah itu loh. Nah kayak wah ini ada apa ya, maksud gue kok begini gitu. Gue sempat punya firasat feeling gue selesai nggak sih nih kontrak ini. Gue sempat pertanyaan di benak gue,
wah gue selesai gak sih kontrak ini? Bisa nyelesain nggak gitu maksudnya? Bener, kayaknya nggak enak banget gitu loh. Oke. Nggak enak banget dah, bener nggak enak banget. Udahlah singkat cerita kita udah aktivitas lah, Mhm. aktivitas jalan gitu kan. Terus juga sempat lewat segitiga Bermuda itu kan. Kalau di kapal itu kan, kecuali di dalam itu kan apa ya, maksudnya dingin gitu kan. Mhm. Ini panas, gue ngerasa panas. Lo ngerasa panas? Pas kita cross itu gue ngerasa panas. Di segitiga Bermuda. Benar, itu gue panas, ngerasa panas. Gue pikir gue coba keluar gitu, nyari angin lah gitu loh. Enggak, tapi emang gue lihat suhunya juga, maksudnya kan nggak panas-panas banget Itu gitu loh. siang, pagi atau Malam. malam? For your information ya, kalau di kapal itu tengah malam itu anginnya kencang Pak. Anginnya kencang, betul. Angin kencang terus dingin. Mm-mm. Ini gue ngerasa panas. Hmm. Nah udahlah singkat cerita itulah. Nah yang jadi pokok ceritanya adalah gue mau cerita tentang sahabat gue. Yang kerja di situ juga. Benar, Mhm. salah satu krunya juga. Ya teman gue sih sebenarnya, kita baru kenal di sana, cuma udah deket banget. Mm-mm. Dia itu umurnya masih muda, masih 23 tahun. Waduh, berondong banget itu masih. Rondong dibandingin. Yo. Dibandingin Bayu, ya kan? Ini apa lagi gitu kan. Ya maksud gue jauh lah umurnya sama gue. Mhm. Kita masih suka masih suka bercanda, ngerokok bareng gitu kan. Ya fine-fine aja gitu. Nah satu ketika ini gue lihat ada yang aneh dari diri dia. Mhm. Nah sebelum ini gue mau cerita dulu nih. Ya. Sebelum cerita ini, setiap sudut kapal itu gue ngerasa satu hal, ada sesuatu yang aneh di situ. Semua sudut kapal. Semua sudut kapal. Kebetulan gue kerja di biasanya di bar lah ya, gue bilang ya. Kalau di bar itu kan lampu remang-remang tuh biasanya. Iya. Jadi gue ilustrasinya itu, nih bar gue nih. Mhm. Di sini ya meja-meja sama kayak tempat singer Mhm. nyanyi begitu. Nah sebelahnya tuh ada museum kapal. Nanti gue share dah sedikit lah ya. Nah di museum kapal itu, di situ ada tempat duduk juga. Nah waktu pertama kali gue ngelihat satu sosok di sana itu waktu gue closing, itu sekitar jam 12:30 malam lah. Mhm. Dan mayoritas juga tamu-tamunya orang tua. Oh oke. Iya. Ya, pensiunan biasanya Pensiunan. kalau world cruise gitu ya. Pensiunan tentara segala macam lah, pokoknya orang tua lah. Nah lagi gua closing itu ya jam 12:30, jam 1 malam ya malam, tengah malam. Tinggal gua sendiri emang, karena harus gua yang closing di sana. Nah ketika gua closing itu, gua ngeliat di sana tuh ada kakek-kakek baju putih kayak orang zaman dulu. Oke. Baju putih semuanya, kayak pelaut zaman dulu deh. Sailorman gitu ya, baju Iya. sailorman zaman dulu. Zaman Oke. dulu pakai topi gitu, topi yang begitu tuh. Topinya khas banget ya, kan. khasnya pelaut ya. Dia jalan tek 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 tek. Gue bilang ini orang ngapain di sini ya? Jadi gini. Ini ada pintu, tembok, pintu dan baru museum. Mhm. Kebayang dong nih. Iya. Nah, dia itu dari pintu sebelah sini nih, sebelah kiri gue nih. Kalau dari POV di bar gue nih. Gue ngeliat dia. Pertama jalannya gini kayak penguin gitu loh. Jalannya pelan gitu, tak 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 tak. Tapi kan gue bingung ya, ini udah tutup, ngapain ini orang nih? Gue samperin. Nah, lewatin tembok dong, lewatin pintu yang kedua nih. Kok jalannya makin cepet nih? Takutnya mabuk. Iya, dia takut minum banyak nih. Iya, orang tua kan. Iya benar. Gue samperin, sempat kayak ada. Nah ini yang bikin gue merinding, dia ketawa. Dia nengok ke lu tuh. Semen gitu ketawa. Wah, anjir merinding gue. Ih, gue merinding. Lu ngomong gitu gue merinding. Nah sempat gitu dia itu ketawa begitu. Mhm. Akhirnya makin gue kejar kan. Gue kejar gitu, dia belok kiri. Pak, tembus tembok pak. Yang dia dari dekat museum itu. Iya, jadi pas kalau udah musim gini, ada ruangan lagi, Iya. tembok lagi, museum lagi, tembus tembok. Padahal lu tuh baru mau nanya ya, eksekusi gitu ya. Excuse me. Oh, excuse me. Apa? Lu baru mau Gua kejar itu, Kejar. gua kejar karena pas gua lihat dari sebelah kanan itu, dia jalannya agak cepat terus nengok kayak meringis gitu loh. Gitu. Terus ini orang mabuk, pengen gua kejar gitu. terus dia nembus tembok. Lu nembus tembok juga kan lu bisa. Wah. Di-cut dulu videonya, Pak. Diedit dulu. Terus gimana pas nembus? Masuk gue udah ya kaget lah. Sontak kayak hah? Ini orang nih. Bener nggak? Karena gini, di museum itu banyak peninggalan cindramata segala macam. Itu kapal yang udah 23 tahun itu. Dari zaman dulu berarti. Dari zaman dulu itu ada di situ. Dan kalau nggak
kalau nggak salah nih ya, gue pernah baca di situ ada kayak buku, ada penghargaan kayak bekas Titanic di sini ada di situ Pak. Oh iya. Mm-mm. Wah gila, itu ACC apa namanya kapal pesiar yang lo tempat kerja itu keren banget sih menurut gua. Iya, beneran. Sampai ada museum itu keren gitu. Itu ada di situ Pak. Dari situ tuh gue bilang, wah nggak beres. Akhirnya ya udah, gue balik lagi kan karena kerjaan, udah. Nah ketika itu kita masih di US. Kita mau namanya world cruise keliling dunia itu pasti kan udah kemana-mana nih. Iya. Nah di saat itu kita mau day itu sekitaran 1 minggu Pak. Mau ke Hawaii. Dari Miami itu ya, perjalanan ke Ya. Hawaii. Mau ke Hawaii. Nah di sepanjang jalan itu Hawaii itu masih biasa aja deh. Nah waktu itu temen gue ini kebetulan satu kerjaan juga sama gue. Di bar itu juga. Sama di bawah gue kerjaannya. Maksudnya ya saya bilang apa ya, anak buah gue lah misalkan. Nah di saat itu harusnya itu pagi-pagi itu dia datang Pak. Harusnya buat open bar, kayak buat apa segala macam preparation lah. Kok ini anak gak datang? Itu kamarnya lo nggak deketan sama dia? Nggak, beda kamar. Beda kamar. Intinya gini, ya gue ke tempat kerjaan dulu gitu kan. Tahu gue nomor kamarnya dia. Ini anak gak datang. Gue diemin dulu 5 menit 10 menit gitu kan. Wah 15 menit nih. Ntar kalau atasan ngeliat nyari gimana nih gitu kan. Gue teleponin gak diangkat-angkat nih. Akhirnya senior gue datang, plus atasan gue datang. Udah 35 menit waktu itu. Kemana nih dia nih? Gue nggak bisa tutupin Pak. Nggak tahu. Tapi gue udah teleponin 2 kali, nggak diangkat. Ditelepon lagi sama mereka juga. Pas banget 40 menit akhirnya. Nah rulesnya kalau lebih dari 30 menit dinyatakan missing person. Kalau di kapal pesiar gitu yang person. bekerja ya. Betul, missing person. Kita harus cari ke seluruh kapal. Takutnya apa? Banyak kejadian-kejadian di luar sana kayak man overboard. Kalau dibilang man overboard itu dia nyebur bunuh diri atau segala macam. Nah tapi kita cari informasi juga, kita report ke security. Udah sampai semuanya. Dicek ke kamarnya. Telepon 3 kali. Sempat ada yang angkat. Jadi teman sekamarnya. Dia bilang nggak ada. Awalnya bilang nggak ada. Nggak ada. Masa sih nggak ada? Berarti kan harus dikelilingi nih. Kita harus nyari nih. Nggak ada. Telepon lagi sampai terakhir 4 kali. Kita samperin ke kamarnya. Sampai kamarnya. Ternyata dia kan kalau kamar di kapal itu tempat tidur atas bawah ya. Di atas itu udah keadaan kayak sakaratul maut Pak. Hah? Si temen lo ini? Iya, sakaratul maut Pak. Nah temen yang sekamarnya itu nggak ngelihat dia ada di atas? Nggak ngelihat. Hah? Sakarat bener-bener yang udah begini Pak posisinya dia Pak. Udah begitu gitu. Yang kayak nyawa mau ditarik gitu. Akhirnya di sana walaupun di kapal itu kita ada hospitalnya Pak. Jadi dibawalah buru-buru ke sana kan. Di perjalanan singkat cerita hilang langsung. Udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Tapi yang anehnya teman sekamarnya nggak ngeliat Pak dia di situ. Dia sampai sumpah-sumpah karena karena beda negara kan. Ini temen lo itu orang mana? Temen gue ini orang Indo. Oh orang Indonesia juga. Yang meninggal ini orang Indo. Teman sekamarnya bukan orang Indonesia, orang Filipina. Oke. Jadi sampai sumpah tadi nggak ada. Gue udah cek nggak ngeliat. Itu kalau misalnya secara kriminal itu orang bisa dicurigain ya. Memang dicurigain Pak. Memang dari polisi, security segala macam, bahkan sampai kapten. Kalau di kapal itu kapten itu bahasanya Tuhannya lah. Betul. Dia itu harus tanggung jawab di sana. Sampai investigasi dia sebenarnya nggak ngelihat, nggak ada. Nah singkat cerita meninggal Pak. Meninggal. Wah shock lah. Wah sedih juga kan. Kenapa nih anak meninggal nih? Padahal itu baru perjalanan kan? Baru perjalanan. Dan for your information, setiap kapal itu ke Hawaii pasti ada yang meninggal Pak. Dia ngomong gitu gue merinding langsung. Jadi setiap kapal menuju ke Hawaii ada yang meninggal. Di perusahaan ini Pak. Damn. Kita nggak bisa sebut ya gitu. Tapi secara diagnosis meninggalnya karena apa? Nah jadi kalau di sana itu kan mereka percaya lebih ke science ya. Akhirnya ketika kita sampai di Hawaii, dia harus diotopsi dulu Pak. Jadi percaya nggak percaya Pak, FBI datang Pak. Iya pasti. FBI segala macam datang buat investigasi semuanya. Dan teman terdekatnya adalah gue Pak. Karena malamnya itu masih ketemu gue. Jadi gini, biasanya kan
coy, ayo ngerokok dulu lah. Hmm. Ketemu tuh. Aduh gue kayaknya capek banget dah. Pertama kali setiap gue ajak dia selalu mau, dan itu nggak mau. Dia bilang dia capek. Iya, dia habis dari kermes. Mhm. Kan dia pulang duluan kan. Maksudnya selesai duluan gitu kan. Nah, di kermes tuh masih ada nasi nggak? Biasanya kan gitu. Masih ada, gue tunggu. Nggak lama lah, 10 menit gue udah selesai. Gue telepon dia lagi, video call gue teleponnya. Lu di mana lu? Di jalan. Mau ke arah kamar gitu. Ketemulah, pas-pasan tuh gue. Ayo lu ngerokok dulu gini-gini. Pertama kali itu dia, gue capek banget gitu. Lu ada kecurigaan nggak saat itu di situ? Di saat itu ya namanya kita kerja capek, hal wajar sih menurut gua. Cuman dia 23 tahun dan diagnosanya setelah itu dibilang ada kelainan jantung, Pak. 23 tahun, Pak. Ada kelainan jantung setelah diotopsi. Bener. Nah, jadi kan itu konfidensial ya. Jadi gua nggak bisa korek segala macam. Nah, tapi gua nggak tahu kenapa orang rumahnya itu nyaringnya ke gue, cari informasi, gali informasinya tuh gue terus. Gue bilang gue nggak tahu, gue bilang gitu. Nanti gue juga mau tahu sebenarnya, dan itu otopsi lama, Pak. Iya, otopsi itu wah bisa beberapa hari kan. Nah sekali lagi nih info lagi nih, kalau di kapal pesiar itu kalau ada yang meninggal itu dia ada ruangan khususnya, Pak. Ada ruangan khususnya, dia ditaruh di situ. Yang dingin itu ya, pendingin kayak pendingin freezer gitu. Betul, di situ. Dia ditaruh di situ. Nah terus teman-teman yang dekat sama kita itu 1 hari, 2 hari, 3 hari badannya berat semua, Pak. Maksudnya badannya berat tuh gimana? Ngerasa berat, badan tuh berat kayak lu ngendong tas gitu, Pak. Sama panas semuanya, Pak. Kita orang Indonesia nih. Ada orang Bali, semua orang Indonesia lah. Mereka, badan gue panas, badan gue berat, kenapa ya? Nah teman gue ini kan Muslim ya. Gue bilang, nih orang belum disolatin, tapi kita nggak boleh ngelihat, Pak. Nggak boleh ngelihat. Akhirnya gue inisiatif. Gue ngomong ke HR di sana bahwasanya kalau kita orang Indonesia ini, terutama orang Muslim, kalau meninggal tuh harusnya dimandikan. Iya, betul. At least atau tidak disolatkan. Gue minta izin. Gue sholat, Pak, di sana, Pak. Pas ketika sholat itu wudunya kan jauh, Pak. Harus ke kamar sendiri-sendiri. Nah, gue ada 8 orang lah, teman-teman Bali juga ada kan, mereka kan beda religion. Dia sampai bilang, gue harus baca apa nih? Ya kalau kalian sembahyang ngaben gimana? Itu bacaan kalian aja, intinya doa bilang gitu. Gue bawa, kan kalau siap berangkat gue selalu bawa sarung peci, Pak. Gue wudhu dulu, mau ke ruang HR itu numpang sholat. Nah teman-teman Bali itu masih di sana. Tiba-tiba pintu ketutup, Pak. Itu pintu apa nih? Pintu HR itu. Oh, dak. Itu pintu besi, Pak. Angin nggak mungkin, kapal nggak goyang. Dak. Pas gue datang pucat mukanya anak-anak. Kenapa lu? Pintu besi ketutup sendiri, coy. Masa? Iya. Merinding lu dicerita ini. Ya udah tutup deh. Ayo sholat lah. Nah di situ kebetulan yang Muslim itu ada 4 orang. Nah yang dari Bali 4 orang juga. Akhirnya kita sendiri-sendiri. Oh sorry, tambah lagi plus 2. Ada yang Kristen juga kan, teman kita juga. Bahkan negara lain pun ada yang mau ikut lah gitu. Prosesi sembahyangnya itu gue video call sama keluarganya. Kata video call, ini berapa orang? Kalau gue bilang tadi 8 plus 3 11. Bener gak? Iya bener. Prosesi video call gitu, Mas orangnya banyak ya gitu. Iya ini 8 plus 3 11. Enggak kok, rame tuh, Mas. Belakang nih rame. Di belakang siapa? Belakang saya. Iya. Gue liat belakang gue cuma 4 orang. Yang lainnya kan duduk. Wah, udahlah. Ya udah, kita sembahyang dulu ya, salatin dulu ya. Ya. Pas prosesi lagi sembahyang itu pintu kebuka lagi, Pak. Pintu besi itu. Kebuka, cetek, kebuka gitu. Pertama seumur hidup gua, Pak, kayak gitu. Akhirnya gua bilang, wah, ini apa ya? Udahlah, fokus. Setelah kayak gitu, singkat cerita kita udah selesai nih sholat sembahyang gitu kan, semuanya udah. Gue biasa bawa air, Pak. Ya buat cipratin ke sananya ya. Cipratin ke ruangan itunya. Udah segala macam. Nih, lu basuh muka aja yang lain-lain. Enakan, Pak. Langsung udah enakan. legaan tuh. Badannya enteng ya. Iya. Udah di situ. Yuk siramin ke pintunya, kalau kata orang Bari begitu, Pak. Ya udah, pas disiramin, Pak, pintunya berasap, Pak. Hah? Lu kayak nge-vape pot nih. Iya. Des keluar gitu, Pak. Kan enggak panas pintunya. Enggak panas. Di kapal tuh sensitif kalau ada asap loh.
Lo gokil sih Bay ini Bay. Itu sampai didatangin security karena ini kenapa berasap. Ya lu lihat CCTV aja, kita kan mau sembahyang, udah izin kok sama HR gitu kan. Udah. Nah, sampai 1 minggu Pak. Besoknya kan kita 3 harinya tuh gue baru sembayangin. Besoknya gue masuk pagi Pak, ceritanya Pak, jam 6. Kan outlet gelap Pak. Iya. Gue lagi nyiapin apa lah, lupa gue lagi nunduk gitu. Gue ngeliat dia Pak di ujung mata. Wah, langsung gue banting nih. Ember, inget banget. Dar. Udahlah, lu mau ngapain lagi? Udah gue sembayangin, pulang sana, gue bilang gitu. Gue ngomong situ. Nah, teman gue beda negara. Lu ngapain ngomong sendiri katanya gitu. Enggak, gue ini aja. Gue tahu apa yang lu rasain. Gue ngeliat dia juga kok. Dia temen lo itu bilang gitu, yang Dia beda orang negara India ini? nih, orang India nih. Oke. Gua ngeliat dia di kamar gua berdiri. Serius lo? Iya. Wah, Pak, parah Pak. Parah. 1 minggu itu orang yang kenal dia bahasanya kena teror. Parah Pak. Ini jadi gini. Pertanyaan gue berikutnya adalah kenapa dia meneror? Kenapa dia kayak ngeganggu semua yang dia kenal nih? Nah waktu itu kita akhirnya ngomong banyak kejadian-kejadian janggal Pak. Jadi di sana itu adalah satu restoran itu yang dipasangkan kayak, lu tahu kan chiller gede itu. Iya. Kalau orang perangkap itu ada tombol namanya main trap tuh. Iya betul. Udah itu ketutup semua tuh. Let's say restoran tutup lah. Udah tutup segala macam. Nah malam-malam itu main trap bunyi Pak. Wah, panik dong orang dong. Ini siapa di dalam nih? Dibuka nggak ada orang Pak. Itu kejadian, salah satu kejadiannya. Salah satunya. Dan yang paling epicnya, dia itu kan suka bawa gelas, suka bawa apa gitu kan. Di kamar tamu jam 3 pagi tamu dengar ada orang warawiri Pak, bawa gelas pakai troli. Dibuka ada suaranya, nggak ada wujudnya Pak. Tamu sampai mau pindah kamar. Baik, ini gue sampai merinding banget ini. Bukan karena memang studio ini enggak. Gue sampai merinding juga. Itu sampai ke tamu aja berasa tuh. Itu tamu ngejadian, Tin itu komplain langsung. Tamunya komplain. Ini kenapa jam 3 banyak ada orang bawa troli pakai gelas, tapi gue buka nggak ada wujudnya. Tamu pindah Pak, minta pindah kamar. Oh, damn. Oke. Terus lanjut lagi? Ya itulah singkat ceritanya lah. Dan gue ketemu dia waktu 7 harinya tuh. Gue sholat, gue kirim doa kan ke dia. Udah itu jam 2 pagi Pak. Jam 2 pagi gue gak bisa tidur nih. Gue sama juga ada teman sekamar gue juga. Nah kan kalau tidur di atas bawah gitu kan ada tirainya gitu loh Pak. Ada siluet tinggi Pak. Lo tirainya belum lo tutup? Enggak, gue tutup. Tapi kan lampu kecilnya nyala. Jadi bisa kelihatan. Temen gue kan sama gue tinggian gue nih. Nah temen gue yang meninggal ini tingginya lebih tinggi dari gue. Kok siluetnya tinggi? Siapa ini ya? Gue buka, des dia Pak. Itu dengan wujudnya yang udah aneh. Anehnya? Sorry tuh saya, maaf ya gue ceritain. Ininya tuh kekelupas, kulit kelupas. Terus berdarah gitu Pak. Pakai seragam. Kok bisa gitu ya? Nah yang paling lucunya lagi, waktu pas hari hanya itu, sorry gue skip, harinya itu ada orang Brazil sama orang Europe, orang Hungari Pak. Ngelihat dia pagi-pagi dia bawa troli, bawa troli isinya buah Pak, karena kan buat preparation kan. Sampai dipanggil, nyaut itu dia orang Pak. Temen gue itu nyaut, lu ngapain lu? Mau kemana lu? Enggak, gue gak enak badan, gue mau ke kamar dulu. Itu kejadian jam 7:30 pagi. Dan gue masuk itu jam 9. Dan dokter menyatakan dia meninggal itu sekitaran jam 5 pagi setelah diotopsi. Itu sampai bos gue, manajer gue make sure banget, lu yakin gak ada jam segitu? Gue ngeliat dan dicek CCTV Pak. Ada? Gak ada. Tapi si 2 orang itu yang negur dia ada? Ngomong. Dikasih lihat. Dia langsung kayak mau pingsan gitu Pak. Sampai nangis dia Pak. Orang Brazil ini. Gua ngeliat dia bawa troli.
Terus gue manggil dia itu CCTV, tapi di CCTV nggak ada. Itu buktinya ada. Gila ya. Gua speechless banget denger cerita. Tahu nggak? Yang diceritain sama Bayu dan yang dialamin itu rasanya kayak di film ya, Bay. Bener kayak di film sih. Iya kan? Bener. Tapi gue ngerasain sendiri dan teman-teman juga. Maksudnya nggak cuma orang Indonesia juga, kan banyak. Iya, makanya orang-orang yang kerja dari seluruh dunia Nah, di kapal pesiar itu pun bener. kan Ada ngerasain. semua. Bener. Tadi lo bilang FBI sampai dateng, katanya juga tadinya NCIS mau datang cuman nggak jadi. FBI aja cukup. FBI cukup Katanya udah. gitu. Jangan. Kalau NCIS datang nanti ya kan Leroy Jethro Gibbs mesti datang juga. Waduh. Jangan. Tawan lah ya nontonannya tahun berapa lah ya. Ketahuan. Nah itu proses selama orang-orang cerita bahwa mereka melihat si sosok temen lo ini terus nggak? Terus sampai si jenazah ini sampai di rumah. Itu waktunya 40 hari, Pak. Proses otopsinya sampai ke rumah itu 40 hari. Gila, lama banget ya. Lama banget, dan gue dikasih lihat pas prosesi pemakamannya ya udah diformalin gitu, pada kuning gitu kan. Udah kayak ngembang gitu kan. Karena udah karena prosesi otopsi kan. Udah gitu. Nah, udah nih. Maksudnya kita juga sampai Hawaii udah lewat lah ya. Dan kan banyak teman-teman yang udah senior di sana. Memang dia cerita, gue nggak tahu kenapa deh. Setiap perjalanan ke Hawaii pasti ada aja yang meninggal. Entah itu tamu, entah itu kru. Si orang ini yang udah senior banget nih. Gue tadi mau ngomong sama lu, Bay. Cuman takut apa ya? Dia kan si orang ini nih yang cerita ini, dia orang lama banget di perusahaan ini dan dia orang Europe. Dia orang Belarus. Oke, benar. Dia bilang, gue percaya nggak percaya, tapi setiap gue ngelewatin Hawaii pasti ada yang meninggal. Dan itu pasti random orang yang meninggal. Random, Pak. Bisa dari kru, bisa dari tamu juga. Itu random, Pak. Udah pasti. Menurut lo kan udah deket banget sama dunia supranatural. Kenapa dia yang harus nggak ada, Bay, menurut lo? Nah, oke nih. Tadi setelah itu, let's say gue udah 3-4 bulan lah di kapal lah ya. Akhirnya gue tahu, Pak, kenapa Pak dia meninggal, Pak. Di saat itu gue juga ngelihat kayak apa ya, ada yang manggil nama gue, tapi gue denger ini suaranya dia nih gitu. Jadi ada satu ruangan di kapal itu di bottom of ship, di bawah itu. Paling bawah. Ya. Ada ruang gym, di bawahnya ada lagi, Pak. Gue iseng-iseng aja explore kan. Kok gelap banget, Pak. Lampunya merah begini. Kayak lampu exit tapi merah-merah gitu. Di situ kayak di film-film, Pak. Ih, parah. Gue merinding seadanya, Pak. Gue dengar. Itu lo sendiri? Gue sendiri nge-gym, Pak. Jam 2 pagi. Jadi suara hentakan kakinya deg. Tapi kayak rantai diseret gitu. Tarik. Ker. Wih, siapa ini? Gue bilang, siapa ini? Lari gue, Pak. Lari. Gue tahu itu bukan manusia, tapi lari. Lu mendingan lari ya? Mending lari. Karena gelap. Karena gue iseng gitu. Ini ruangan apaan ya? Masuk. Ih, gila. Ternyata ada rahasia sebenarnya di kapal pesiar itu ya? Itu, Pak. Damn. Setelah 6 bulan, gue ngajak temen gue, Pak, ke sana. Jadi temen gue ini bukan orang Indo lagi nih. Dia orang Rumania, Pak. Dan dia percaya akan spiritual. Gue ceritalah ke dia lah. Gue cerita, terus dia bilang, oh ya, coba kita ke sana gitu. Nah, pas gue ke sana itu, suasananya udah beda nih. Oh, nggak se creepy kayak waktu pertama kali gue cobain di situ. Udah, nggak ada apa-apa nih. Udah. Pas gue tidur, Pak, gue balik lagi ke sana, Pak. Maksudnya? Jadi gue ketika tidur kayak gue mimpi. Oh, oke. Tapi gue balik lagi ke sana, Pak. Yang lo lihat apa? Yang gue lihat itu kan gelap ya. Dan itu di tembok-tembok itu banyak, Pak, manusia-manusia yang diikatnya nggak wajar, Pak. Kalau kita diikat begini misalkan, ini enggak yang palanya di bawah, yang ini kayak senempelnya aja, senempelnya aja, Pak. Yang lo lihat itu? Iya, sepanjang dinding itu. Nah, gue terusin lagi, itu kayak ada cage gitu kan, kurungan, itu orang Pak minta tolong gitu, Pak. Yang kulitnya tuh kelupas, wah parah, Pak.
yang anggota badannya tuh nggak lengkap Nggak gitu lengkap, loh. heeh. Bener kayak gitu. Dan gue lihat satu makhluk tinggi. Kalau kita begini nih Pak, dia punya sayap nih, tapi sayapnya itu tangan Pak. Lu kebayang nggak? Sayap kebayang, tapi sayapnya tangan tuh gimana? Sayapnya itu kayak tangan gini Pak. Oh, oke. Dan tapi 3 Pak. Ada yang begini, ada yang dari sini nimbul begini tangan nih. Oke. Kayak gitu. Dan bentuknya tinggi, warnanya merah Pak. Kayak Lucifer ya. Nggak tahu, I'm not sure. Tapi Kalau di merah. film kan Lucifer kan juga merah kayak. Merah, dan merahnya itu keringetnya dia kayak netes darah gitu Pak. Berarti itu iblis ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Hidungnya tuh manjang gini. Ingusan nggak? Waduh, nggak ke tahu. situ, nggak ke Iya, situ iya, sih. situ. Matanya merah Pak. Kalau kita kelopak mata kita hitam ya, dia merah Pak. Merah semua. Full merah. Full merah semua. Tinggi, kulitnya merah-merah gitu. Terus megang kayak. Yang lo bilang rantai itu. Iya, rantai-rantai. Yang lo denger pas lagi di gym itu kan? Nah, gua tegesin rantai itu tuh manusia Pak. Hah? Manusia itu Pak. Ditarik sama dia? Iya. Diiket-iket gitu manusia. Itu sebenarnya kapal pesiar apa sih? Nggak tahu. Lo sempet cerita nggak ke ya mungkin yang senior lo itu, atau lo sempet cerita soal lo ngeliat itu? Karena orang luar itu mereka skeptis. Betul. Iya. Nah, kalau gue kan ya udah sering lah ya hal-hal spiritual begitulah ya. Cuman gue belum pernah lihat di Indonesia seperti itu Pak. Yang kayak gitu lo belum pernah lihat? Belum pernah lihat karena auranya panas banget Pak. Lu bisa bayangin kayak lu bukan oven lagi ya, bara api depan muka lu. Itu jaraknya itu masih sekitaran 10-15 langkah dari gue Pak. Tapi itu auranya kuat banget. Berarti kapal ibaratnya tuh kayak ada film judulnya Village of the Damned. Ini berarti kapalnya terkutuk ya? Bisa jadi. Ataupun gini, yang gua tahu kan kalau kapal-kapal baru itu kan mereka baptismnya atau seremonial itu kan pakai wine gitu ya. Iya betul, dipukul kan, Ya, gitu. pecah gitu segala macam. Dan yang gua tahu biasanya kan ini sih persepsi gua ya. Setiap perusahaan itu kan apalagi yang berbau-bau bisnis pasti kan ada. Dan ini faktanya. Jadi ada orang yang udah tua di situ Pak kerja. Dia orang dari US asli. Dia bilang si yang punya ini memang bersekutu Pak sama itu. Jadi dia pernah dengar cerita waktu itu kapal itu dibaptis untuk kedua kalinya atau 3 kalinya lupa gue. Dia cerita sama gue nih beneran. Pas ketika ya kalau kita Pak Ustadz lah ya bahasanya ya. Dia cerita ke si kru ini yang lama ini. Kapal ini hati-hati ya sama kalian gitu. Karena mereka ini random ngambil tumbal. Minta korban. Betul Pak. Itu yang punya perusahaannya melakukan, kalau di Indonesia pesugihan tuh ya. Bisa jadi. Kan pesugihan kan bersekutu juga kan. Benar. Ya let's say kayak gitu. Iya kayak gitu. Itu wah ngeri sih Pak. Dan ketika gue bangun dari mimpi gue itu, gue basah koyo Pak. Keringetan. Gue minum bisa 1 liter lebih tuh. Gila, itu berarti orang-orang yang ada di bawah itu yang lo lihat di mimpi lo itu adalah korban-korbannya itu kan? Gue bisa kesimpulkan itu. Buat tumbal itu kan? Bisa jadi karena di sepanjang gue di sana tamu aja meninggal ada 6 Pak. Ya gue berpikirnya karena orang tua lah ya. Iya. Tapi kru ada 2 Pak. Teman gue tadi orang Indo sama satu lagi orang Philippines. Tadi lo udah selesai, gue sampai lupa nih karena gue sampai deg-degan ya. Lo akhirnya tahu dia meninggalnya kenapa, temen lo? Katanya ada kelainan jantung. Dan sama yang orang Filipina pun semua sama. itu pasti dibilangnya ada kelainan jantung. Bener. Padahal kalau kita mau berangkat tuh kita medical check up Pak. Gak mungkin ada, kalau orang ada masalah jantung pasti di hire kan? Pasti. Orang kalau di kapal itu pokoknya penyakitnya nih ya, yang nggak boleh penyakit pernafasan kayak TBC sama AIDS itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya, tapi ini 23 tahun Pak. Masih muda. Makanya gue bilang apa ya, maksudnya sesuatu hal yang pertama kali gue ngeliat makhluk itu tuh emang mengerikan sih Pak. Berarti selama 23 tahun praktek tumbal itu ada terus dong di cruise itu, maksudnya di kapal pesiar. Karena itu? si pendetanya ini bilang ke salah satu kru juga yang udah tua juga, hati-hati gitu.
Dan memang mungkin rutenya itu selalu mau ke Hawaii tadi Pak. Itu lo sempet cari tahu nggak sih kenapa dari menuju ke Hawaii pasti ada korban? Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gua karena itu long road Pak. Jadi kalau dari US itu kan US kita mau ke Aussie kan. Iya. Tapi kalau dari Europe itu kan beda lagi, Atlantik kan beda lagi. Nah itu beda rute-rutenya Pak. Tapi kalau gue bilang teman-teman yang senior di sana itu kenapa lebih ke di Hawaii itu selalu seringnya itu selalu di situ. Gue juga nggak tahu kenapa. Apa karena memang melintasi segitiga Bermuda juga? Kurang tahu Pak. Nggak Tapi tahu ya. kalau segitiga Bermuda sendiri menurut gue enggak lah Pak. Karena gini, ini nyata ya. Kalau lu mau ke Aussie itu lu pernah dengar namanya titik Nemo? Iya, titik Nemo. Nah, jadi gini, ada sertifikat kalau kita sebagai pelaut, kalau ngelintasin itu ada sertifikatnya Pak. Jadi hilang 1 hari Pak. Jadi misalkan di Indo itu ada, lu boleh googling di sana. Iya, benar gue dengar ceritanya itu. Itu misalkan di gua tuh tanggal 31 Pak. Di lu tanggal 1. Tanggal 1. Tiba-tiba bisa skip Pak. Mungkin kalau orang zaman dulu persepsi hilang mungkin karena itu, karena titik dunia itu Pak. Apa namanya? Kayak pindah ya. Iya, gue lupa namanya lagi. Itu gara-gara dulu Kapten Nemo itu ceritanya dari dia kalau nggak salah awalnya. Dia skip 1 hari dalam perjalanan dari mana ke mananya gitu. Mau ke mana gitu. Mungkin karena kan titik Nemo itu kan titik daratan yang terjauh dari manapun. Jauh. Nah, itu gue lewatin situ Pak. Wih, gila. Gila itu. Ini perjalanan lokal. Lu belum pernah selama lu sepanjang bekerja karir gue di sana kapal pesiar, lu belum pernah ngerasain? Gue dari 2015 Pak. Lu belum pernah kayak gitu? Belum pernah. Baru ini gue ngerasain Pak. Oke, terus temen lo ini dipulanginnya pada saat lo lagi di mana? Pokoknya dia gini. ngikut selama? Enggak. Pokoknya kita nyampe Hawaii nih Pak. Jenazah dikeluarin. Setelah 40 hari ya kita udah kemana tahu lah. Udah, itu terus dipulangin ke Indonesia. Iya, setelah otopsi dapat hasilnya, ya udah kayak gitu aja. Tapi yang terakhir gue mau pulang, gue ketemu makhluk itu Pak, face to face sama gue. Ketemunya di mana? Ketemu waktu itu kan gue lagi kapal tuh lagi dibongkar ya Pak. Gue ke bawah itu lagi Pak, karena gue penasaran banget, keterangan jadinya kan. Nah setelah itu gue lihat lagi, gue ketemu makhluk itu Pak. Makhluk itu kalau di mimpi gue dia superior banget Pak. Tapi ketika gue lihat langsung, dia itu kecil Pak. Jadi dia menunduk begitu Pak, kayak apa sih, kayak peot gitu loh. Hitam semua, tapi matanya tetap merah dan sayapnya itu 3. Yang tadi lo bilang selalu dia bawa kayak lentera gitu. Di tangan ininya dia ada rantai. Nah itu rantai pasti lalu sosok manusia itu Pak. Gua belum pernah sama sekali selama hidup gua melihat sosok gitu. itu. Bahkan di Indonesia pun lo nggak ngeliat yang kayak gitu. Gua seserem-seremnya di Indonesia masih bisa gua handle lah. Kaget oke, fine gitu kan. Tapi ini buat gua takut Pak. Yang bikin penasaran juga adalah serandom itu sampai harus milih si temen lo. Kenapa ya? Gue kurang tahu Pak. Kurang tahu. Gitu kan random. Gue juga sampai mikir apa bisa jadi gue atau gimana? Iya makanya. Pasti semua kru yang di sana juga mikir, waduh itu bisa juga terjadi sama gue nih gitu. Nah makanya dia ngomong share itu ke orang-orang yang bahasanya percaya akan seperti ini Pak. Jadi lebih ke, dan gue ngeliat orang yang udah lama itu dia religius banget Pak. Kebetulan Muslim, orang Turki. Kebanyakan kan orang yang religius dia pasti percaya, nggak mungkin nggak. Pasti Pak, pasti. Iya kan. Itu gue dapat lebaran di sana juga kan. Nah itu gue sering cerita sama dia dan dia pesan sama gue, hati-hati ya, jangan lupa lo ibadah lo tingkatin gitu. Karena biar gimana pun di sini beda. Iya gue ngerasain gue beda. Dia memang udah selalu kerja di situ apa? Dia udah 30 tahun Pak kerja di situ Pak. Buset, gila. Dan misalnya nih, lo dipanggil lagi di cruise line ini, lo terima nggak? Gue terima aja sih Pak. Karena kan satu ya, maksudnya itu kan pekerjaan ya Pak. Yeah. Di cruise line itu kan kapal A, B dan C itu kan banyak Pak. Kalau bisa gue hindarin. Tapi mungkin kan itu kan kapal A misalkan.
Ya kalau bisa gue ke B, kalau Yang nggak ke C, kalau nggak ke D gitu Pak. Tapi dari cruise line yang dimilikin sama perusahaan ini kan kapalnya pasti ada banyak. Banyak. Cuman kapal satu itu aja yang selalu bermasalah. Kapal tuanya Pak. Kapal tuanya yang Kapal bermasalah. tuanya itu ada 4 atau 5. 4 Pak. Dan itu yang selalu makan korban. 4 itu selalu makan korban. Bener. Jadi buat Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, Sorip, walaupun ceritanya Bayu memang lumayan serem ya dan dia ngalamin sendiri, tapi kalau lo emang udah niat bekerja di kapal, jangan takut. Kalau menurut gue Iya, sih nggak usah takut. balik lagi ya kayak hidup matinya itu orang itu kan udah ada yang ngatur ya. Udah ngatur, bener. Tapi kemungkinan si sosok ini memanipulasi Pak, atau mengambil energi sosok manusia sendiri. Ya gini ya, contohnya gini ya. Jadi gini ya, ketika kita meninggal itu kan pasti sosok kita kan jasad kita masih ada, tapi ruhnya itu kan yang pergi. Yang pergi. Ya, nah betul. Biasanya itu yang mendampingi kita itu yang dimainkan sama mereka Pak. Oh. Saudara kita. Iya. Gitu. Dulu ada guru angklung gue, dia bilang bahwa sebenarnya kita tuh terlahir di dunia ini nggak sendiri. Nggak sendiri. Dia Bener. pernah bilang kayak gitu. Kayak gitu Pak. Nah ini yang dipakai sama si sosok itu. Bener. Tapi memang itu real banget. Dan itu bikin gue bergetar juga, takut juga Pak. Itu keluarga temen lo yang di Indonesia yang meninggal itu gimana? Gue nggak ceritain hal itu. Nggak ceritain. Ya intinya ya gue cuma kasih kata-kata bela sungkawa segala macam sih Pak. Jadi biar mereka ya udahlah ikhlas aja. Dan itu anak satu-satunya lagi Pak. Ya Allah. Ya dia tinggal di wilayah di mana di Indonesia? Daerah Solo. Ya kita turut berduka juga ya. Bener. Ya, sampai saat ini gue juga masih sering doain kok. Menurut lo nih, gimana nasib roh-roh yang meninggal di situ tuh? Kalau menurut gue kayaknya tawanan ya Pak. Mungkin gini. Gue pernah cerita kan waktu itu di sini juga kan. Gue coba nyelamatin temen gue, si Sarah ini. Kalau lu masih inget ya Om? Iya, ingat banget gue itu. Kalau untuk ini kayaknya gue nggak deh. I'm so sorry. Karena Sarah ini kan masih hidup. Nah ini kan udah meninggal Pak. Pun kalaupun ada yang tertawan, gue nggak akan mempertaruhkan nyawa gue untuk itu Pak. Gue jauh dari rumah Pak. Iya, taruhannya lebih besar soalnya kan. Betul. Dan itu di atas laut Pak. Di atas laut kita aduh. Di Quran sendiri tertulis kerajaan jin itu di laut Pak. Bye. Thank you banget ceritanya Bye. Iya sama-sama. Gue sampai nggak bisa berkiti-kiti nih. Berkata-kata. Gila keren banget. Moga-moga Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, Sorip seneng sama ceritanya Bayu kali ini. Dan sekali lagi nggak usah takut ya. Yang namanya hidup mati itu udah ada. Bener. Yang ngatur. Bener. Itu mau kerja dimanapun juga ya kan. Iya betul. Orang lagi megang jidatnya bisa meninggal. Bener. Megang lagi jidatnya, makan keselak. Iya, itu aja bisa kayak begitu gitu. Bye, thank you, bye. Sama-sama nih Om. Ntar kapan-kapan lu cerita lagi ya. Lu ada rencana pergi lagi? Abis merit lah. Abis merit tahun ya? depan lah. Oh siap. Masih lama kok. Masih lama ya. Iya siap. Thank you, bye. Oh, Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, jangan lupa subscribe, like, juga aktifin lonceng supaya ada informasi dan ternotifikasi video-video baru kita. Thank you juga yang udah ngasih super thanks. Alright, kita ketemu lagi di cerita kamu berikutnya.